Oke. Krek lâu này. Udah. Berapa? Selamat pagi Pak, kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi PJKR Universitas Negeri Medan ini bertanya kepada Bapak. Ya, selamat pagi. Saya guru PJOK SMK Negeri 5 Medan. Silakan, apa yang mau ditanya? Menurut Bapak, bagaimana peran psikologi dalam pendidikan jasmani? Psikologi dalam kerja. Saya sangat penting di mana psikologi kan membahas tentang mental atau pikiran peserta didik. Jadi sebelum kita masuk ke fisik peserta didik, tentunya kita perlu juga untuk memahami kesehatan mental peserta didik atau siswa. Kita samakan semua cara ngajar. Ada siswa yang tidak bisa fisik misalnya, tidak terlalu lancar di praktek, tapi dia di teori bagus. Itu pentingnya kita memahami supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi siswa-siswa ini kan beda-beda. Itu penting kalau menurut saya peran psikologi pendidikan jasmani. Sebenarnya bagaimana olahraga dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa saat belajar? Bagaimana olahraga mampu meningkatkan fokus ya. Ya Pak. Tentunya saya juga sebagai alumni olahraga paham itu kalau kita sering olahraga, apalagi kalau pagi, itu bisa menumbuhkan fokus, kesehatan diri, kebugaran. Itu bisa meningkat dengan kita berolahraga terutama di pagi hari. Bagi kenapa cocok untuk siswa, karena kan siswa kebanyakan sekolahnya di pagi hari. Itu juga didukung dengan gaya hidup yang sehat, jangan pula dia begadang kan. Kalau dia begadang, paginya olahraga itu juga tidak maksimal. Jadi harus didukung dengan pola hidup yang sehat, olahraga yang rutin, tentunya sudah pasti bugar kalau olahraganya rutin dan teratur. Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa yang kurang percaya diri dalam aktivitas olahraga? Ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi, kurangnya motivasi. Nah, ini terkait dengan psikologi, terkait dengan mental. Kita harus tahu dulu apa yang membuat dia kurang minat dengan olahraganya. Apakah kita mengajarnya terlalu monoton, ataukah mungkin alat dan bahan kurang lengkap, atau kawan-kawannya yang mungkin membuli apa segala macam, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kemudian kita benahi, kita kasih tahu bahwa ini loh manfaat olahraga. Jadi kalau kamu olahraga begini loh manfaatnya. Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik yang teratur dan meningkatkan daya ingat siswa Pak? Nah, ini juga tadi berhubungan dengan bagaimana olahraga meningkatkan tadi kan, ada di pertanyaan. Ini yang bagaimana Hubungan antara ada hubungan, aktivitas fisik. tentunya pasti ada hubungan yang saya jelaskan tadi. Ketika siswa itu pola hidupnya sudah sehat, maksud saya pola hidup sehat, dia tidak begadang pastinya, tidak merokok, tidak terlalu banyak main HP, ya istirahat yang cukup. Setelah itu dia olahraga rutin, ya pasti dong. Kita tahu juga sendiri kalau kita olahraga mengeluarkan keringat, mengeluarkan penyakit, pasti hidupnya bukan hidup yang sehat. Bagaimana olahraga dapat membantu siswa mengurangi stres akibat tekanan akademik? Ini banyak terjadi juga di SMK ini. Saya melihat bagaimana kelas 12 kan sekarang di SMK nggak ada lagi PJOK, nggak ada lagi Penjas, hanya 10 dan 11. Jadi begitu terlihat perbedaannya bagi kesehatan mental ini. Di mana saya perhatikan anak kelas 12 ini karena setiap hari itu 1 kali 24 jam selama 6 hari full belajar terus tanpa aktivitas fisik. Jadi
mana bisa dibuat kelas 12 ada lagi olahraga. Apakah siswa yang aktif berolahraga memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak aktif? Kalau soal motivasi lebih tinggi, ini relatif ya, yang banyak juga memang dia berprestasi secara olahraga. Tapi kalau dia ini dia kurang. Ini juga menjadi tantangan bagi guru akademik dan juga guru olahraganya bagaimana untuk membuat chemistry yang pas cocok untuk si anak ini bisa mengembangkan prestasinya, namun juga seiring berjalan dengan prestasi akademik juga harus menjadi harapan. Dalam ekstrakurikuler, bagaimana peran PJOK dalam membentuk kebiasaan hidup sehat pada siswa? Dalam ekstrakurikuler di sini kita ada beberapa ekskul, poli, futsal, dan silat. Dari situ kita sudah mendukung kehidupan hidup sehat bagi siswa sebagai mendukung dengan melakukan praktek setiap sorenya. Kita selalu melakukan aktivitas fisik dan dengan tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kehidupan sehat bagi siswa-siswa kita di sini. Apakah ada perbedaan disiplin antara siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan yang tidak? Ini sejauh ini saya melihat di sini tentu sangat ada perbedaannya, karena kalau kita ekskul bukan hanya kita gerak-gerak ke sana kemari, bukan hanya otot yang kita pakai, tapi juga kita benahi pikiran, kita benahi akhlak, kita benahi mental, kita benahi sebelum bagaimana anak itu teratur. Kalau kita jam 4 latihan, 3:45 kau sudah di lokasi. Ya, bagi yang terlambat silakan pulang kau, ada toleransi. Ada toleransi, jam 4:05 misalnya boleh lagi datang lagi, tidak ada. Silakan kau pulang, cari tempat latihan sendiri. Misalnya tadi contoh untuk mendidik kedisiplinan. Jadi di luar saya nanti pas sudah di dunia kerja, ini kan SMK Pak. Dunia kerja dia tidak berani telat lagi. Itu. Bagaimana ekstrakurikuler olahraga membantu